buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan kataku. Sanggup baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sanggup baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar, besar setiamu, besar setiamu, setiamu di sepanjang hidup.
Engkau saja Bapa, Engkau saja, tiada yang lain selain dirimu, Bapakku. Engkau saja, Engkau saja Bapa.
Damai sejahtera Allah melimpahi kami. Diberkati setiap kami yang mau belajar. Oh Bapa, menyembah, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita kembali dalam program ini, dalam program Mesbah pagi ini. Apa kabar? Saudara diberkati? Amin. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau judul perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau perikop ini mengingatkan kita tentang kasih, maka judul renungan kita pada pagi hari ini adalah The Power of Respect or the Power of Love. Sekali lagi, the power of respect or the power of love. Apa itu kasih, saudaraku? Kekuatan menghargai atau menghormati. Kekuatan cinta. Hari ini kita belajar tentang cinta. Hari ini kita belajar tentang kasih. Apa itu kasih dan bagaimana kita harus mengasihi? Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki untuk anak-anaknya lakukan, untuk saya dan saudara lakukan. Bapak Ibu, ternyata belajar tentang kasih ini tidak hanya sekedar kita memberi, tidak saja kita berbuat kebaikan, karena Bapak Ibu, baik belum tentu benar. Tetapi orang benar pasti baik. Ada amin, saudaraku? Nah, di sini dikatakan the power or respect or the power of love. Kekuatan dalam menghargai, kekuatan dalam memberi hormat, kekuatan dalam mengasihi, kekuatan dalam mencintai. Nah, tadi saya katakan apa itu kasih? Ternyata di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat 13, nanti Bapak Ibu Saudara baca 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai 13, Bapak Ibu boleh tandain di Alkitabnya. Ternyata kasih itu adalah sabar. Yang pertama, kasih itu sabar. Belum lagi dikatakan dalam buah-buah roh, ya Bapak Ibu.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah bagian dari kasih. Karena semuanya itu nanti akan lenyap, tetapi yang tinggal hanya tiga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiganya itu adalah kasih. Jadi kasih itu sangat penting Bapak Ibu. Kasih itu menutupi kesalahan. Kasih itu adalah menanggung kesalahan. Dan kasih itu menutupi segala kekurangan dan kesalahan, kejahatan. Sekali lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri atau tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, kasih itu tidak pemarah. Catat baik-baik, kasih itu tidak pemarah Bapak Ibu. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih juga tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita oleh kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, tadi di sini dikatakan kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Nah, tetapi pada kenyataannya yang sering kita lihat di dunia nyata, bahkan di dalam bermasyarakat Bapak Ibu, banyak sekali. Bahkan masih banyak anak-anak Tuhan, masih banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Sangat sombong. Keberadaannya itu datang hanya untuk pamer. Pamer. Saking pamernya Bapak Ibu, ke pasar pun dia mau belanja, itu tangannya itu penuh dengan mungkin barang-barang berlian, emas atau apa. Mau ke pasar dia beli cabai. Ini Bu, ini berapa? Tomat berapa? Terus cabai berapa? Ini bawang berapa? Ini berapa? Ini semuanya ini berapa? Saking jengkelnya tukang jualannya langsung bilang tidak dijual. Loh, kok tidak dijual? Tapi dipamerkan di sini, iya, yang dijari-jarimu tidak dijual. Ya kan? Jadi artinya Bapak Ibu, kita itu kehidupan kekristenan kita seharusnya tidak di level seperti itu lagi. Tidak di level pamer, tidak di level yang tidak di level yang memamerkan sesuatu hal. Ya kalau ada yang Tuhan berkati buat kita, mengucap syukur Bapak Ibu. Amin. Mengucap syukur. Tidak semata-mata ke pasar saja harus pakai semuanya. Pakai berlian, pakai dan lain-lain semuanya. Dan hanya sampai untuk belanja aja. Bu, yang ini berapa? Tomat berapa? Oh, berapa ini semuanya? Hello. Saya mau katakan itu bukan kelasmu lagi Bapak Ibu. Amin. Kelas kita harus meningkat. Tidak di kelas untuk pamer lagi. Pamer harta, pamer kekayaan. Dan yang paling anehnya, tetangganya ngeliat. Dia bilang, aduh. Begitulah keadaannya. Padahal di rumah, hormat suami pun tidak. Memanggil anaknya, Ucok, Ling, teriak-teriak. Jadi batu sandungan. Ya kan? Tetangga geleng-geleng kepala. Ya ampun. Nah, jadi kalau kasih yang sudah terlatih dalam kehidupan anak Tuhan, tidak akan mungkin seperti itu. Karena apa? Kebenaran itu akan memfilter kehidupan saudara. Kebenaran firman Tuhan. Orang yang melatih dirinya tinggal di dalam firman Tuhan, itu akan terbentengin. Itu akan difilter. Jadi hal-hal yang tidak baik, mau kemana kita berlaku, kemana kita menginjakan kaki kita, pasti akan disesuaikan. Ada amin? Itu tidak dibuat-buat, tapi spontan. Satu kali saya mau saksikan Bapak Ibu. Dulu waktu saya baru berangkat merantau ke Jakarta ini, kakak saya yang sudah duluan ada di kota Jakarta ini heran lihat penampilan saya. Karena dulu saya adalah sangat tomboy Bapak Ibu. Itu rambut tidak pernah panjang, itu dibotak di belakang. Kakak saya mulai melatih, mungkin dia karena kami kan masuk di sekolah teologi, di sekolah Alkitab. Kakak saya merasa dirinya
Aduh, anak adikku ini bikin malu saja. Dia beli sepatu yang high heel yang tingginya 12 cm. Disuruh untuk saya jalan. Lihat, pandang ke depan, lurus, tegakkan badannya. Lurus, lihat, harus pandang satu garis. Dan itu buku yang tebal, Alkitab, kamus, ditaruh di atas kepala seperti ini. Tidak boleh jatuh, itu buku yang ada di atas kepala. Cepat, itu harus berjalan, lurus, pandang ke depan. Yang ada apa Bapak Ibu? Saya keseleo. Mereka frustasi untuk mengajari saya supaya saya jadi peminim. Tidak bisa. Tetapi waktu menyerahkan diri saya untuk melepaskan semua itu, menyerahkan hidup saya, terlatih di dalam kebenaran firman Tuhan, terlatih dalam hari-hari dalam doa, dalam pujian penyembahan, tanpa diajari, tanpa disuruh. Kerinduan itu muncul. Iya ya, saya ini seorang wanita. Saya perlu berdandan seperti wanita. Saya perlu memulai hidup yang baru. Sehingga saya lebih senang berpenampilan seperti penampilan wanita. Kembali sebagaimana Tuhan menciptakan saya. Itu adalah kasih Bapak Ibu. Kasih yang mau meninggalkan kekurangannya, meninggalkan kelemahannya, dan mau ditundukkan di hadirat Tuhan, mau merendahkan hati di hadirat Tuhan. Dunia tidak bisa mengubah kita, tetapi firman Tuhan akan memfilter kehidupan kita. Itu saya katakan tadi, firman Tuhan ini menjadi pagar tembok buat saya dan saudara, menjadi rambu-rambu buat saya dan saudara. Mulai hidupi firman, mulai kehidupan firman itu yang akan memfilter, memagari kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau katakan, ajar anakmu terus dalam kebenaran firman Tuhan. Perkatakan, bukankah di Mazmur 1 ayat 1-3 itu berkata, jangan kumpul dengan kumpulan orang fasik, jangan hidup dengan saran-saran orang fasik, jangan kumpul dengan kumpulan pencemooh. Artinya apa Bapak Ibu? Supaya hidupmu tidak sama dengan mereka. Bukan berarti kita tidak bisa bergaul, tidak bisa untuk bersapa dengan mereka. Ya bagaimana kita mau selamatkan mereka kalau kita tidak pernah bertemu dengan mereka? Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kamu jangan serupa dengan kehidupannya, karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti hidup kita harus segambar dengan firman Tuhan, segambar dengan Allah itu sendiri. Amin. Nah, jadi kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan itu belajar untuk hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Tuhan. Maka hidupmu itu, perjalananmu itu bertindak hati-hati. Ketika kehidupanmu sudah hati-hati dalam melangkah, maka Tuhan buat perjalananmu berhasil dan beruntung. Ada kalimat sebelumnya, renungkanlah Taurat itu. Taurat itu yang adalah firman Tuhan, firman Allah sendiri adalah, renungkan firman itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin. Dan ada di Alkitab yang lain, di firman Tuhan. Di firman Tuhan dalam Alkitab ini yang berkata, ajarkanlah firman itu siang dan malam kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu selanjutnya, dan terus menerus. Supaya apa? Firman itu yang akan berkumandang dan menguasai alam bawah sadar kita, memfilter kehidupan kita, memagari kehidupan kita. Sehingga kehidupanmu, waktu ada tawaran untuk berbuat dosa, itu Roh Kudus berbicara di hati saya dan saudara. Hei anakku, Meti, itu tidak pantas untuk kamu lakukan. Di situ bukan kelasmu lagi. Sama seperti yang lalu-lalu saya katakan Bapak Ibu. Waktu kita mau makan saja di rumah makan, kalau sekeliling kita itu bercakap atau berbicara dengan hal-hal yang tidak baik. Anak-anak sekarang yang bahasanya, maaf, mereka bahasa gaulnya, panggil temannya, anjir kemari. Anjir kemari. Aduh makanan ini enak ya anjir. Gak nyaman ya Bapak Ibu. Gak nyaman. Saya harus bilang kepada suami saya, ayo yang saya, kita ini pindah makan. Jangan di sini. Karena apa? Ternyata kita dikelilingi anjing-anjing semua. Ini rumah makan bukan untuk kita. Ya kan? Karena tidak nyaman. Tidak baik lagi. Amin Bapak Ibu. Begitu kehidupan, bukan berarti, ibu pendeta ini mah sok, tidak gaul, cemen. Ya kan?
Tidak apa-apa. Terserah dunia berkata demikian. Tetapi apa? Anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Yang berikutnya, kasih itu tadi dikatakan tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di gereja, haleluya, haleluya. Di luar sana, haleluya. Setiap kali hanya melihat kekurangan. Ada orang yang datang ke gereja itu hanya untuk melihat kekurangan. Itu pemimpin pujiannya, suaranya gak pas temponya. Suaranya itu pales. Masih mendingan saya. Masih lebih baik saya. Masih terus melihat kekurangan. Sampai-sampai nanti kucing juga lewat dari depannya. Kucing juga yang diomongi. Tikus yang lewat dari depannya. Tikus juga yang dibahas. Bergaul dengan orang seperti ini Bapak Ibu. Coba praktekkan. Lemas. Karena apa? Selalu mendengarkan. 1 jam aja berteman dengan orang yang seperti itu. Hanya membicarakan yang negatif. Saya pastikan saudara akan sepertinya tenaga itu terhisap, tersedot. Ini yang pernah saya katakan di sini. Seperti dia itu seperti mungkin punya pengurapan seperti vacuum cleaner yang bisa mensedot energi kita Bapak Ibu. Disedot sedemikian. Sampai pulang sampai di rumah. Sepertinya kita pun ikut. Bahkan nanti kalau dia lewat misalnya, lewat nih orang, lihat dulu si bapak itu kok buncit amat sih? Apa itu kerjaan istrinya? Apa enggak pernah di ini? Terus ini setrikaan celana suaminya itu sampai 3 sampai 4. Ngapain aja itu istrinya? Tidak diperhatikan penampilan suaminya. Itu pulang-pulang kita akan berkata, iya ya, kita ikut-ikutan. Iya ya. Kita memang pertama mungkin ikut ketawa. Iya ya. Ya ampun, yang tadinya kita tidak melihat itu, melihat lipatan celana suami orang itu ada sampai dua garis. Tadinya kita nggak memperhatikan, tetapi karena diingatkan, kita pun jadi ikut-ikutan negatif, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Jangan duduk, jangan berjalan, jangan berdiri dengan kumpulan pencemooh, supaya hidupmu pun tidak ikut seperti pencemooh. Amin. Sekali lagi dengan kata lain, bukan berarti kita tidak bisa bersapa dengan orang berdosa. Karena Allah itu sendiri datang untuk mencari orang berdosa. Allah datang bukan mencari orang sehat. Allah datang mencari orang sakit, mencari orang berdosa. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan pernah hidup seperti mereka. Engkau yang menularkan. Engkau yang akan mempengaruhi. Saya dan saudara akan membawa pengaruh kepada mereka. Bukan mereka yang akan mempengaruhi kita. Tetapi ketika kita udah bersama-sama dengan orang yang selalu mulutnya itu negatif, saudara yang akan mempengaruhi. Aduh teman, sepertinya kenapa sih kamu itu hanya melihat kekurangan-kekurangan? Lebih baik, coba lihat, masih ada sisi baiknya dia. Walau dia penampilannya seperti itu, tapi waktu dia menaikkan doa, menaikkan pujian, pengurapannya luar biasa. Coba itu kamu pernah puji tidak? Kamu pernah melihat itu tidak? Biasanya orang seperti ini Bapak Ibu perlu didoakan. Siapa tahu memang mungkin dan dari pengalaman kami dalam pelayanan konseling atau pelayanan doa pelepasan, orang-orang seperti ini cenderung adalah orang-orang yang kepahitan. Kepahitan dari masa kecilnya mungkin, kepahitan dari suaminya mungkin, kepahitan dari keluarganya sebelumnya mungkin. Sehingga apa? Terpola dirinya itu menyerap hal-hal yang negatif. Matanya hanya bisa melihat selumbar di mata orang lain. Padahal balok di matanya sendiri tidak bisa dilihatnya. Hanya selumbar di mata orang lain dia bisa lihat. Tapi balok di matanya sendiri dia tidak bisa lihat. Inilah kehidupan pencemooh. Yang berikutnya, kasih itu adalah tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita oleh kebenaran. Nah, jangan pernah bersukacita kalau dunia katakan di atas penderitaan orang lain. Tetapi kita harus bersukacita oleh karena kebenaran. Amin. Apa itu kebenaran? Di sini Bapak Ibu. Kebenaran Kristus.
Ketika kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, aduh aku itu yang dibicarakan itu saya. Itu saya, aduh terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan saya. Tapi ada tipe orang yang berkata begini Bapak Ibu. Itu firman Tuhan itu cocok buat si dia tuh. Cocok buat tetangga saya tuh. Tuh kan, rasain loh. Tuh, firman Tuhan itu cocok buat tetangga saya tuh. Tuh, mulutnya ember. Dia nggak sadari, dia kalau temannya itu ember, dia drum. Lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi kasih itu tidak bersuka cita di atas penderitaan orang lain, tapi bersuka cita di atas kebenaran. Yang berikutnya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ternyata Bapak Ibu riset dari luar yang menemukan bahwa kesuksesan seseorang itu Bapak Ibu tidak semata-mata ditentukan oleh kepintaran, oleh IQ. Ternyata setelah disurvei, hasil survei membuktikan bahwa kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu, IQ itu atau kepintaran itu ditentukan hanya 15% Bapak Ibu. 85% itu dari mana? 85% kesuksesan seseorang itu karena relasi, hubungan. Karena relasi, karena hubungan Bapak Ibu. Hubungannya baik. Ada orang saya tahu dan pernah dengar, tidak ada sekolahnya tidak tinggi-tinggi amat. Tetapi karena hubungan yang baik, tetapi karena relasi yang baik, temannya itu menjaminkan kepada satu perusahaan. Dia bilang, oh dia itu saya kenal. Karena dia tahu, ini anak adalah pelayan di gereja. Saya menjamini dia. Saya menjamini. Dan dia itu bisa bekerja. Bisa. Coba terima dia. Seharusnya minimal S1 Bapak Ibu yang diterima. Tetapi Bapak ini tidak punya ijazah S1. Diterima di pekerjaannya. Karena apa? Rekomendasi dari seorang relasi yang baik, seorang sahabat yang baik. Dijaminkan. Dan ternyata setelah dia bekerja, dia berprestasi. Dia luar biasa. Itulah kekuatan respect. Kekuatan menghargai, kekuatan menghormati, kekuatan mendahului, memberi hormat. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, apa yang kamu hendak orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuat dulu. Maka sering kita dalam konseling-konseling kita bilang begini, jangan pernah menuntut orang lain berubah dulu. Jangan pernah menuntut suamimu berubah dulu. Kau yang perlu berubah duluan. Betul? Berubahlah dari diri kita sendiri yang utama. Perubahan di awal dari diri kita. Baru ketika diri kita sudah berubah, orang lain, tetangga kita atau suami kita, anak-anak kita melihat perubahan itu, maka ada apa dengan pasanganku ini? Ada sesuatu hal yang baru. Mungkin yang tadinya tidak pernah, mungkin setiap datang ke rumah, pulang suami udah capek, masih bau tengik, masih pakai daster, belum mandi, belum wangi, berubah. Ya kan? Mulai berdandan, mulai bagus. Mungkin pelayanannya juga di mana tetangga yang tadinya tidak mau bersapa, tidak mau berteman, karena kita hanya lemparkan senyum dan ramah setiap pagi. Dia jadi ngikut. Kami mengalaminya. Satu kali ada tetangga kami bersebelahan. Karena saya dan suami dan anak saya Joshua rajin untuk menyapa mereka yang tadinya melihat kita pun, apalagi kita tidak satu suku dengannya. Melihat kita itu kayaknya sebelah mata. Kehidupan kita sederhana. Tapi karena dilihat hubungan kita baik di rumah, keluarga kita baik di rumah, saling bersapa, dan kami menyapa mereka setiap pagi, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, apa kabar? Sehat, senyum. Pertama, ya baik, langsung masuk. Tapi lama-lama, rontok juga. Rontok. Akhirnya apa? Dia menjadi pengikut Kristus. Dia terima Yesus. Karena firman Tuhan katakan, biarlah kita menjadi suratan yang hidup. Baik. Pelajaran tentang the power of respect dan the power of love masih panjang Bapak Ibu. Kita harus sambung di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari kita belajar terus untuk saling memberi hormat, mendahului, memberi respect, menghargai orang lain. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat
semua kita yang ada di live ini. Di Instagram sebanyak 10 orang dan di Facebook sebanyak 23 orang. Puji Tuhan. Kita akan berdoa juga nanti buat Anderson Andi yang selalu diganggu kuasa roh jahat kuntilanak. Ada di Johor. Kemudian kita akan berdoa buat pertumbuhan Julia Angelina, anak dari Morris Maringan dan juga Sastrawati Sinaga. Baik, kita akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, biar kasih yang daripada Tuhan melatih kehidupan kami, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang terus Bapak berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Mari ajar kami untuk terus melatih diri kami dalam cinta, dalam kasih yang daripada Tuhan. Karena kasih itu menutupi kekurangan, kasih itu sabar, kasih itu menanggung segala sesuatunya dan menutupi segala kejahatan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, buat kami menjadi orang-orang yang penuh kasih. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Herianto Hasugian, diberkati hambamu ini Bapak, jadikan menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Ibu Yeni Kaligis, diberkati Bapak Pendeta Samuel Lambok Nenggolan dimanapun, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menyertai hambamu ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dilawat oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati Ibu Meriana Panjaitan di Padang Sidempuan, semua pergumulan, semua kerinduan, keluarga suami dan anak-anaknya dalam perlindungan Tuhan. Diberkati Ibu Olianre dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Olin Liman dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati juga Cimeli Kotoni PT Sudira dalam semua kerinduan dan pergumulan hari-hari ini Bapak. Terima kasih buat jamahan Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan. Tuhan mulai menjawab Bapak dalam kesetiaannya mengikut mesbah doa ini. Perusahaan semakin diangkat Tuhan, makin bersinar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak, terima kasih buat proyek yang mereka terima dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati juga Tuhan buat Ibu Saragi dalam nama Tuhan Yesus, ataupun Bapak Saragi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Mas Kuat, buat juga saudara kami Tan Periando dalam nama Yesus, buat Stephen dalam nama Tuhan. Kami berdoa kuasa kemuliaan Tuhan turun memberkati kehidupannya, semakin hari semakin Bapak bergairah kehidupannya Tuhan untuk melayani Tuhan dalam apapun, dalam pekerjaannya, dalam situasi apapun yang ia alami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kehidupan-kehidupan yang dibaharui oleh cinta, oleh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberi hormat, mendahului, memberi hormat, menghargai dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Roslyn Indo, Oma daripada Melisa di Johor Bahru, Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Bapak Marudut Sinurat di Tenggarong Kaltim dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak Andi dalam nama Yesus di Johor Bahru, Malaysia dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hambamu ini Tuhan, pakai anakmu ini Bapak menjadi pemberita firman Tuhan yang luar biasa. Diberkati Morris Maringan dalam nama Yesus di Tebing Tinggi. Diberkati Sastrawati Sinaga dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam pergumulannya untuk pertumbuhan anaknya Julie Angelina, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa tumbuh kembang anaknya Tuhan. Diberkati segala sakit penyakit, keterlambatan apapun kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biar tumbuh kembangnya bertumbuh dengan indah dan luar biasa, dengan takut akan Tuhan, sehat adanya, pintar, menjadi anak yang hebat, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Kak Sam Hermawan dalam nama Yesus. Dimanapun anakmu ini Tuhan, berkati Kang Sam Hermawan dalam nama Yesus. Diberkati juga Bapak Denny Sutanto dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan menyertai kehidupannya, masa tuanya diberkati. Diberkati juga Bapak Daud Hertoni Sijabat yang ada di Sumatera, di Banua dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga keluarga Bapak Christian Simamora, Bapak Boas Cirebon Ika, dan juga Ibu Healthy, dan juga ponakan-ponakan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Sonia Johor Bahru, Malaysia dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, roh doa menyala-nyala bagi Johor Bahru dalam nama Yesus. Diberkati juga jemaat GT dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Ibu Lili Sinaga di Pematang Siantar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Ibu Helda Simanjuntang, Opung Joshua di Samosir dalam nama Yesus. Dalam semua pergumulan
pergumulan apapun. Diberkati Ibu Yuliana Wijaya di Binjai dalam nama Tuhan Yesus. Dea Permata di Atlanta USA Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Cisanti dalam nama Yesus, dan usahanya salon diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan komunitasnya Tuhan di Sign Like Star Tuhan, persekutuan doa yang ada di rumahnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Dorliana Napitupulo dia yang ada di Pematang Siantar Tuhan, tolong Tuhan berkati. Oh, anak-anaknya diberkati. Yemima Yeremia dalam nama Tuhan Yesus, suaminya diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Desa Hati dimanapun berada, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati Bapak Stephen Andrew Sau Tuhan dalam nama Tuhan. Berkati hambamu ini Tuhan dalam semua pengangkatan Tuhan atas kehidupannya dalam nama Yesus. Diberkati Ibu Niskenios di Johor Bahru Malaysia dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan mengurapi dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga Murdani Simbolon, diberkati Bapak Chelsea Manurung di Pematang Siantar, diberkati Nevani Kosandra, diberkati Ibu Prince Rosita dalam nama semua Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, Tuhan kunjungi. Perintahkan malaikatmu mengawal keluarga Mesbah Pagi hari ini Bapak dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pertumbuhan, buat anaknya Bapak Anderson Andi yang selalu diganggu kuasa roh jahat, bahkan penampakan kuntilanak dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami keluarga Mesbah Pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua yang ambil bagian. Tutup bungkus keluarga Bapak Anderson Andi ini Bapak dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dengan kuasa tertinggi daripada Yesus Kristus, dengan kuasa Yesus, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Hai engkau anak daripada Bapak Anderson Andi yang diganggu oleh kuasa roh jahat, hari ini kami berkata engkau harus tunduk di bawah kuasa nama Yesus. Engkau roh jahat kuntilanak yang mengganggu keluarga ini, demi nama Yesus, di dalam nama Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan kuasamu dalam nama Yesus. Enyah dan pergilah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kami dilepaskan, kami dibebaskan oleh bilur-bilur Yesus, oleh kuasa darah, oleh darah penebusan daripada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pagar tembok yang daripada Tuhan memagari kehidupan keluarga ini, seluruh isi keluarganya dan rumah tangganya, bahkan tempat tinggal, kediaman, kendaraan, makan, minum, pakai. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah Tuhan hari ini untuk selama-lamanya. Shalom buat Indonesia, shalom buat negara-negara di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan mengunjungi ketika keberadaan kami ada di wilayah, di kota, dimanapun Tuhan, hidup kami membuat nama Yesus dikenal dan terkenal. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kawal bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Terpujilah namamu Bapa. Akhirnya angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan memberkati engkau. Tuhan menguatkan hatimu dan kehidupanmu. Dijauhkan dari setiap mara bahaya, kecelakaan, maut, kerugian dalam bentuk apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini untuk selamanya. Haleluya. Bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik bagi keluarga Bapak Anderson, boleh nanti hubungi kita secara pribadi supaya kita boleh berdoa lewat Zoom, lewat video call. Kita akan berdoa buat keluarga Bapak lebih lagi untuk mengikat pekerjaan kuasa kegelapan, menghancurkan roh-roh jahat. Boleh DM kita atau langsung cari nomor telepon kita di 0821 6464 0677. Sekali lagi 0821 6464 0677. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali di program Mesbah Pagi next berikutnya. Jangan lupa, mari kunjungi juga Instagram kita supaya lebih naik lagi, dan follow Instagram kita. Kunjungi juga YouTube kita, Mety Sirait, MEYT Sirait. Tuhan Yesus